Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita seluruhnya di dalam ketaatan ini, mempelajari atau murajaah al-ilm. Dan semoga Allah taala memberikan kepada kita seluruhnya keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah bahasan kita terhadap kitab Minhajus Salikin karya Asy-Syaikh Abdul Rahman rahimahullahu taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dalil yang berkaitan dengan puasa sunnah. Puasa sunnah. Yang pertama yaitu adalah puasa Arafah pada tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Keutamaannya menghapus dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Juga telah diambil puasa Asyura yang menghapuskan dosa yang telah berlalu. Sebab kita terhapus dosanya yaitu dengan berpuasa. Juga disyariatkannya puasa Tasu'a tanggal 9 di bulan Muharram. Asyura tanggal 10 di bulan Muharram itu merupakan kewajiban puasa yang pertama kali ataupun kewajiban puasa terhadap kaum muslimin di awal-awal datangnya Islam. Ini merupakan kewajiban bagi umat muslim, puasa tanggal 10 di bulan Muharram. Ketika datang bulan Ramadan, puasa Muharram menjadi puasa sunnah. Puasa Ramadan menjadi puasa sunnah. Dan awalnya telah dikatakan tadi puasa wajibnya kaum muslimin. Ketika datang bulan Ramadan, puasa Ramadan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, maka puasa sunnah ini itu puasa Asyura dijadikan sebagai puasa sunnah. Kemudian juga telah diambil puasa Senin Kamis. Dan bahwasannya hari Senin tersebut adalah hari dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bu'itsu fihi, dan saya diutus padanya, atau unzila alayya fihi, atau diwahyukan kepadaku pada hari tersebut. Juga telah diambil puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Juga puasa Ayyamul Bidh, puasa pada tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan. Puasa Ayyamul Bidh. Kemudian juga telah berlalu adalah hari yang seorang dilarang padanya berpuasa. Kesimpulannya ada 5 hari. Yang pertama, Yaumul Fitr wa Yaumun Nahri. Hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Kemudian juga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Sebab hari tersebut adalah hari makan dan minumnya kaum muslimin. Dan dijelaskan wadzik lillahi azza wajal, dan hari berzikir kepada Allah azza wajal. Juga telah dibaca tentang hadis larangan berpuasa pada hari Jumat, menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. La yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa di hari Jumat illa ayyasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu,
atau dia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, baru dia boleh berpuasa pada hari Jumat. Dan kecuali ketika seorang berpuasa khusus pada hari Jumat, memang hari Jumat tersebut bertepatan dengan puasa sunnah. Misalnya puasa Arafah tanggal 9 di bulan Dzulhijjah bertepatan dengan hari Jumat, ya tidak mengapa puasa pada hari Jumat tersebut. Juga telah diambil, ini hadis yang terakhir di pertemuan sebelumnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa wajib. Bagaimana keadaannya? Bagaimana orang tersebut berpuasa? Dia dilandasi oleh keimanan. Dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, dan orang yang ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni baginya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya, seluruh dosanya. Kalau berdasarkan teks hadis, tapi yang dimaksudkan oleh atau dijelaskan oleh para ulama, oleh sebagian ulama adalah yang dimaksud, yang diampuni adalah dosa-dosa kecilnya. Adapun dosa besar harus dengan taubat. Juga seperti salat berdiri di malam Al-Qadar, dalam keadaan dia ada keimanannya, dia mengharapkan pahala, akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini keutamaan Al-Qadar, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Al-Qadar, malam kemuliaan Al-Qadar, khair itu lebih baik min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita tidak tahu apakah 2000 bulan, 3000 bulan. Yang jelas lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Misalnya ada seorang sholat 2 rakaat, dia bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka pahala yang dia akan dapatkan, atau kita katakan seakan-akan dia sholat 1000 bulan lebih. Sholat 1 malam di malam Al-Qadar, seakan-akan dia sholat 2000 atau 1000 malam lebih. Tidak tahu 2000, 3000, jelas lebih dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ini keutamaan malam Al-Qadar. Kemudian kata penulis rahimahullah, kita melanjutkan bahasan kita berdasarkan hadis tadi, yaitu malam Al-Qadar. Penulis rahimahullah membawakan hadis yang berkaitan dengan al-i'tikaf. Ya, seorang beriktikaf, mungkin kebanyakannya ingin mendapatkan malam Al-Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kata penulis rahimahullahu taala, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, wa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau iktikaf selama beliau hidup di bulan Ramadan, beliau beriktikaf tanpa putus, hatta tawaffahu Allah, sampai Allah taala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ada keutamaan, ya, beriktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa di situ ada malam Al-Qadar? Itu yang dicari-cari. Khairun min alfi syahrin. Wa'takafa azwajuhu min ba'dihi. Dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setelah wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi keutamaan al-iktikaf. Bahkan seorang perempuan asalnya dia afdolnya di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, dan tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Asalnya perempuan di mana? Di rumah.
Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, istri beliau sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin, ummahatul mukminin beriktikaf ya setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu beriktikaf di masjid. Ini diperbolehkan seorang perempuan beriktikaf di masjid. Adapun beriktikaf di rumahnya itu tidak dikatakan sebagai iktikaf. Sebab al-iktikaf itu kaitannya dengan di masjid. Di dalam ayat wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian menggauli mereka sementara kalian beriktikaf di mana? Di masjid. Berarti menunjukkan iktikaf itu di masjid. Adapun di rumah tidak dikatakan sebagai al-iktikaf. Tidak dikatakan sebagai al-iktikaf. Wa antum akifuna fil masajid. Jadi syaratnya adalah harus di masjid seorang beriktikaf. Jadi kalau di rumahnya tidak dikatakan sebagai iktikaf. Ya kalau perempuan mau dapatkan misalnya bulan Ramadan dan dia tidak mampu, tidak ada kesempatan untuk pergi ke masjid, ya maka dia memperbanyak salat di rumahnya, ya membaca Al-Qur'an, zikrullah, dia melakukan ibadah-ibadah ya demi mendapatkan Lailatul Qadar yang utamanya khairun min alfi syahrin. Dan al-i'tikaf itu adalah tarifnya seorang tetap di masjid, luzumu al-masjid li ta'atillahi azza wa jalla. Seorang terus-menerus di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Jadi seorang masuk masjid, dia niatkan beribadah kepada Allah. Ibadah i'tikaf. Berarti kalau orang masuk masjid tanpa adanya niat i'tikaf, ya tidak akan mendapatkan pahala al-i'tikaf. Innamal a'malu bin niyat. Amalan yang tergantung pada niatnya. Jadi al-i'tikaf adalah luzumul masjid li ta'atillahi azza wa jalla. Terus menerusnya seorang di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah azza wa jalla. Dan ulama berselisih tentang waktu i'tikaf, kadar i'tikaf. Apakah dipersyaratkan satu malam, satu hari, itu satu hari full, ataupun apakah cukup semalam saja atau sehari saja setengah hari, ataupun i'tikafnya hanya sebentar di masjid. Yang jelas dia masuk masjid 1 jam 2 jam dia niatkan i'tikaf. Ada yang mengatakan tidak mengapa karena tidak ada dalil yang menunjukkan kadar. Kata ulama yang mengatakan apa? Bolehnya beriktikaf walaupun sesaat. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan harus 1 hari, setengah hari, ya ataupun waktu ditentukannya i'tikaf, kadar i'tikaf. Ya kalau Ustaz Rahmat biasa kita dengar ya, dia masuk masjid, sholat, misalnya, ketika dia masuk masjid, dia niatkan i'tikaf. Ini tidak mengapa. Walaupun dia 2 jam di dalam, 3 jam, dia niatkan i'tikaf waktu kapanpun itu, bukan terkhusus pada bulan Ramadan ibadah i'tikaf. Boleh di bulan-bulan yang lainnya. Ketika dia masuk masjid niatkan i'tikaf. Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan walaupun sebentar di masjid, dia tetap mendapatkan pahala al-i'tikaf. Jadi al-i'tikaf luzumu al-masjid, terus menerusnya seorang di masjid. Itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkannya pentingnya i'tikaf. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau i'tikaf sampai beliau wafat. Dan setelah beliau wafat, i'takafa azwajuhu ummahatul mukminin beriktikaf setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan Lailatul Qadar itu berada di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Taharru Lailatul Qadar fil witri, carilah malam Al-Qadar
fil witr, pada malam ganjil minal ashril awakhiri min Ramadan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah malam al-qadar di malam ganjil di bulan-bulan atau di bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar, malam al-qadar pada malam ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan. Di 10 terakhir di bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir di bulan Ramadan yang dicari, yang terdapat malam al-qadar padanya adalah di malam-malam ganjilnya. Di malam-malam ganjilnya di bulan Ramadan. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah wa i'takafa azwajuhu min ba'dihi, muttafaqun alaihi. Yang telah dikatakan tadi ya, dia terus-menerus di masjid. Ketika dia keluar dari masjid tanpa adanya kebutuhan, lama dia keluar misalnya tanpa adanya kebutuhan, maka iktikafnya batal. Iktikafnya batal. Kecuali dia misalnya pergi makan, misalnya tidak ada yang bawakan makanan di masjid, ya dia keluar makan. Dia keluar makan daripada mati kelaparan di masjid, ya. Kemudian kalau dia buang hajat, dia misalnya lagi berhadas, ya tidak mengapa dia keluar dari masjid berwudu. Ya sekedar hajatnya. Ketika selesai dari hajatnya maka dia langsung masuk ke masjid. Jangan dia berlama-lama di luar. Ya, sebab iktikaf syaratnya harus di masjid. Wa antum aakifuna fil masajid. Sementara kalian ya al-i'tikaf, sedang beriktikaf berdiam diri di masjid. Juga tidak diperbolehkan berhubungan suami istri dalam keadaan beriktikaf. Misalnya dia punya kemah misalnya, ini tidak diperbolehkan. Sebab dalam ayat jelas, wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli mereka, wa antum, sementara kalian aakifuna fil masajid, beriktikaf di mana? Di masjid. Al-masajid. Al-masajid dikatakan oleh sebagian ulama umum masjid-masjid manapun. Masjid-masjid manapun itu tidak mengapa seorang beriktikaf di dalamnya. Tidak dipersyaratkan Masjidil Haram, ya, Masjid Al-Haram. Itu masjid di Makkah, masjid di Madinah, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, ya dipersyaratkan 3 masjid. Walaupun ada sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menguatkan pendapat tidak boleh seorang beriktikaf kecuali di 3 masjid. Tidak disyariatkan seorang beriktikaf kecuali pada 3 masjid saja. Pada 3 masjid, Masjidil Haram, ya, Al-Masjidil Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dan Al-Masjid Al-Aqsa. Ini tidak disyariatkan kecuali di 3 masjid tersebut. Pendapat sebagian ulama. Tapi seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menguatkan disyariatkan juga di masjid-masjid yang lainnya. Kenapa? Mereka juga berdalil dengan ayat wa antum aakifuna fil masajid. Sementara kalian beriktikaf di masjid-masjid. Al-masajid umum, di masjid manapun. Di masjid manapun. Ya, wallahu taala alam. Di syaratnya harus di masjid. Kemudian dalil selanjutnya, ini hadis yang terakhir di Kitabus Shaum, Kitabus Shiyam. Kata penulis rahimahullah, ini juga berkaitan dengan pembahasan yang di atas. Nanti kita bahas insyaallah. Wa qala la tushaddu rihalu illa ila 3 masajid. Al-Masjid Al-Haram wa Masjidi Hada wal Masjid Al-Aqsa, muttafaqun alaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal, tidak diadakan perjalanan illa kecuali ila 3 masajid. Illa ila 3 masajid, kecuali kepada 3 masjid saja. Tidak boleh melakukan safar perjalanan kecuali kepada 3 masjid saja. Berarti kalau Masjid Al-Markas, masjid misalnya di Mamuju, seorang melakukan perjalanan dalam rangka apa? Beribadah di masjid tersebut atau beribadah di tempat tersebut,
ini tidak tidak diperbolehkan. Niatnya ibadah di masjid tersebut, salat di masjid tersebut. Oh, saya mau iktikaf nanti di Masjid Al-Markas, di Masjid As-Sunnah. Tapi apa dia melakukan perjalanan safar? Ini tidak diperbolehkan. La tusyaddur rihal. Jangan kalian melakukan perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid saja. Yang pertama Al-Masjidil Haram. Al-Masjid Al-Haram itu di Makkah. Al-Masjid Al-Haram. Berarti seorang melakukan perjalanan ke Masjidil Haram, ke Makkah, Arab Saudi dalam rangka apa? Salat di tempat tersebut. Ini diperbolehkan tidak? Ya diperbolehkan, diperkecualikan illa ila thalathati masajid, kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram. Sebab ada keutamaannya. Al-Masjidil Haram ada keutamaan salat di situ. Berapa bandingannya salat di Al-Masjidil Haram dengan di masjid yang lainnya? 100.000 kali salat. 1 kali salat maghrib di sana di Masjid As-Sunnah, Mas CP, berapa kali? 100.000 kali. Mungkin kita belum dapat 100.000 kali salat di sini. Kalau digabung semua. Orang di sana, Al-Masjidil Haram, orang salat di sana sekali, pahalanya seakan-akan dia salat di masjid yang lainnya selama 100.000 kali. Kalau dihitung-hitung itu berapa tahun? Ya, hampir 100 tahun kayaknya. 78 berapa tahun itu? Ya, puluhan tahun. Mungkin kita belum dapat, umur kita belum sampai di sini 100.000 kali sholat. Ini keutamaan tinggal di mana? Di Makkah. Ya, kalau ada uang bisa tinggal di Makkah nanti, insyaallah. Tinggal di Makkah. Tapi Al-Masjidil Haram ini dikatakan oleh sebagian ulama ya, tidak khusus di Masjid Ka'bah saja. Yang penting daerah Al-Haram, kalau ada masjid di situ selain Masjidil Haram, misalnya Masjid As-Sunnah juga misalnya di sana. Tapi bukan masjid yang ada Ka'bahnya. Ini tidak mengapa juga, sama pahalanya. Sama pahalanya, walaupun sholat masjid kecil, tapi masuk daerah Al-Haram, maka apa? Sama pahala yang dia dapat. Makanya kalau di Masjidil Haram misalnya bulan-bulan haji, seorang berdesakan di sana, berdesak-desakan, ya tidak apa-apa dia sholat di masjid yang kecil. Ya, yang termasuk daerah Al-Haram. Ada tanda-tandanya juga ya, kalau asal di sana, walaupun tidak pernah pergi sana, cuma dengar kabar saja. Yang mudahan suatu saat pergi ke sana, amin. Ya, di sana ada tanda-tandanya. Oh, ini daerah Al-Haram, ini bukan daerah Al-Haram. Tapi kalau ada masjid terdapat di daerah Al-Haram, maka sama keutamaannya. Dia dapat apa? 100.000 kali sholat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Ini keutamaan Al-Haram. Makanya ada yang mengatakan, yang mana lebih baiknya tinggal di Madinah atau tinggal di Makkah? Makkah tempat lahirnya Nabi. Situ beliau berdakwah 10 tahun kepada tauhid. Ya, perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Yang mana lebih baiknya? Tinggal di Makkah atau tinggal di Madinah? Ada yang merinci. Kalau dia masih muda misalnya, mungkin dia mungkin saya masih lama mati ini, masih muda, masih kuat. Ya, maka afdolnya tinggal di Makkah. Tapi kalau sudah tua, mungkin saya sudah mau meninggal ini, afdolnya di mana? Di Madinah. Jelas ya? Afdolnya di Madinah. Jadi kalau ada uang misalnya masih muda, tinggal di Makkah saja. Kemudian kalau sudah tua renta, tinggal di Madinah. Nanti wafat di Madinah insyaallah. Jadi Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram. Kemudian masjidi hadza, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, Masjid Nabawi di Madinah, wal Masjidil Aqsa itu berada di mana? Di Palestina. Wal Masjid Al-Aqsa di Palestina. Jadi la tusyaddur rihal, tidak boleh melakukan perjalanan kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, seorang ingin perjalanan, ia pergi ke Arab Saudi, ke Makkah, Al-Masjidil Haram dalam rangka beribadah di sana, keutamaannya salat di sana, maka tidak mengapa diperkecualikan.
Tidak mengapa beribadah di sana dalam safar dalam rangka beribadah. Di Masjid Nabawi tidak mengapa juga. Tidak mengapa. Tapi kalau ada yang melakukan ar-rihal, tusyaddur rihal, ya, melakukan perjalanan ke Madinah dalam rangka ziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kuburnya Nabi itu sebenarnya dikelilingi oleh masjid, ya, dikelilingi oleh masjid. Tapi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berada di mana? Di dalam masjid. Ada pagar-pagarnya, kalau tidak salah 3 pagar. 3 pagar di Masjid Nabawi. Tidak berada dalam masjid, walaupun dikelilingi oleh masjid. Jelas ya? Jadi jangan ada salah sangka. Oh, tidak mengapa membangun kubur dalam masjid. Kenapa? Itu kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Ini salah sangka, salah paham. Kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada pembatasnya. Bahkan itu disebut sebagai kubur Nabi, tidak dikatakan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang berada di kubur Nabi, dia tidak berada di masjid. Dan dia tidak berada di masjid. Bahkan kalau salah ada perkataan ulama, ya, ada 3 pembatas, 3 tembok yang menghalangi masjid dan kuburan. Jadi kalau seorang bersafar, niat safar untuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diperbolehkan tidak? Diperbolehkan atau tidak, ikhwan? Tidak diperbolehkan. Kenapa? La tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali 3 masjid. Sedangkan kubur Nabi bukan apa? Bukan masjid. Jadi kalau seorang berniat pergi ke Madinah supaya saya bisa ke kubur Nabi, jelas ya? Supaya apa? Bisa ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bisa ziarah ke kubur Nabi. Ziarah ini ibadah atau bukan? Ya, ibadah. Kuntum nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu saya melarang kalian berziarah kubur, fazuruha. Maka sekarang apa? Ziarahilah. Menunjukkan ziarah kubur adalah hal yang disyariatkan. Ini ibadah. Kalau seorang melaksanakan safar dalam rangka ibadah kepada selain 3 masjid, maka hal yang diharapkan. Ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang diharamkan. Kenapa? Ya, diperkecualikan 3 masjid saja. Dan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari safar yang ketika kita meniatkan untuk berziarah ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan. Ya, hafizakumullah taala. Wa masjid hadza wal masjidil aqsa, dan al masjid al aqsa. Ya, berkaitan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jelas ya, tidak diperbolehkan. Sama seluruh tempat yang berada di permukaan bumi ini, kalau seorang niatkan untuk beribadah di sana di suatu tempat, itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa 3 masjid ini diharamkan? Masjid-masjid yang lainnya diharamkan. Kita lihat ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh melakukan perjalanan illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid saja. Al-Masjidil Haram, Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Disebutkan 3 masjid. Berarti masjid-masjid yang lainnya diharamkan? Ya, diharamkan. Seorang niat ibadah di masjid tersebut, dia safar, diharamkan. Ini di masjid saya diharamkan. Berarti selain masjid, lebih-lebih lagi. Ya, lebih-lebih lagi. Misalnya masjid apa? Masjid Quba di Madinah. Ini dia masjid. Tapi seorang niatkan ketika dia bersafar untuk sholat di Masjid Quba, ini masjid yang ada di Madinah, selain Masjid Nabawi, maka hal yang diharamkan. Kenapa yang diperkecualikan hanya 3 masjid saja? Illa ila thalathati masajid, kecuali kepada 3 masjid. 3 masjid. Masjid yang lainnya diharamkan, lebih-lebih lagi kalau bukan masjid. Lebih-lebih lagi kalau bukan apa? Masjid. Ada misalnya pergi ke kuburan Wali Songo yang ada di Jawa.
atau pergi ke tempat-tempat keramat. Misalnya ada orang dari Kendari misalnya pergi ke Sidrap, ya, orang-orang Mamuju misalnya, atau orang-orang yang lainnya, dia melakukan perjalanan untuk mengunjungi tempat dalam rangka beribadah, ini hal yang diharamkan. Ini masjid saya dilarang. Selain masjid juga lebih-lebih lagi, apalagi kalau ke kuburan dalam rangka apa? Meminta berkah ke kuburan tersebut. Minta berkah kepada kuburan tersebut. Ini hal-hal yang diharamkan. La tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan ya ar-rihal, melakukan safar. Tapi misalnya ada daurah, misalnya di Makassar daurah, ada di Jakarta di daurah di Masjid Al-Istiqlal. Ini kan pergi untuk apa? Beribadah. Ini kan daurah, mendengarkan ilmu. Misalnya ada orang menuju ke Sidrap, ada daurah. Orang Sidrap ke Makassar, ada daurah. Ini apa? Apakah masuk di dalam hadis? Ini daurah yang markas lagi. Selain 3 masjid tadi. Ini tidak, mengapa? Kenapa? Dia pergi melakukan perjalanan bukan karena masjid al-markasnya, bukan karena masjid agungnya. Kenapa? Karena ilmunya. Ini tidak dipermasalahkan kalau karena ilmunya. Dia melakukan perjalanan karena menuntut ilmu agama. Dan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan. Jelas ya perjalanan. Man salaka tariqan. Apa dia maksudkan? Yaltamis fihi ilman. Yang dia cari ilmu padanya dalam rangka mencari ilmu apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berarti kalau orang melakukan perjalanan menuntut ilmu agama, ada daurah, ya, misalnya di sana ada khutbah Jumat Syekh yang datang, mungkin kalau ke sana lebih banyak faedah yang didapatkan, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, bukan karena tempatnya. Ingat, bukan karena tempatnya. Kalau karena tempat dia melakukan perjalanan, mau beribadah di sana, mau sholat di sana, mau iktikaf, ada kaitannya dengan di atas tadi al-iktikaf. Beriktikaf di masjid selain 3 masjid tadi tidak diperbolehkan. Tapi kalau menuntut ilmu agama dalam rangka menuntut ilmu, ya, ini tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan, bahkan ada keutamaannya. Tapi kalau seorang pergi ke kuburan misalnya, ini hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Masjid saya dilarang, masjid ya dilarang, tempat-tempat yang lainnya apalagi yang bisa mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Ya, pergi ke kuburan minta berkah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Bahkan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Menjadikan sebagai masjid. Ya, tempat beribadah. Ini sebab laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara. Sebab mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala taj'alu qabri 'idan." Dan janganlah kalian mengambil kuburku sebagai id. Seorang mungkin kita lihat kebanyakan selesai misalnya sholat id, pergi kuburan, enggak tahu apa dia bikin. Ya Allah taala alamnya. Allah taala alam apa dia lakukan di sana. Ini tidak boleh melakukan perjalanan apalagi dalam rangka meminta berkah kepada penghuni kubur tersebut, kepada penghuni kuburan tersebut. Bahkan hal tersebut merupakan kesyirikan. Jangan sampai kita serupa dengan orang Yahudi dan Nasara, mengambil kuburan mereka sebagai masjid. Bahkan ada kuburan yang dimasukkan ke dalam masjid, kuburan yang dibangun di dalam masjid. Kalau ada seperti itu, kalau kuburannya duluan kemudian masjid dibangun di sana, masjidnya yang dibongkar. Kalau ada masjid kemudian baru ada kuburannya dimasukkan, kuburannya datang terakhir, masjid dulu kemudian nanti ada kuburannya, maka kuburannya dibongkar. Kalau masjidnya duluan,
kemudian ada kuburan yang dibongkar apa? Kuburannya. Kalau kuburan kemudian ada masjid di situ, apa yang dibongkar? Masjidnya. Ya, masjidnya dibongkar. Seorang tidak beribadah di dalam kuburan. Ya, wallahu taala alam. Jadi selesai pembahasan kitabus siyam, kitab tentang berpuasa. Ya, penulis rahimahullah menjelaskan secara singkat tentang syarat-syaratnya atau kewajiban terhadap puasa Ramadan tersebut. Puasa Ramadan diwajibkan terhadap siapa? Ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, ada niat dan yang lainnya. Juga puasa-puasa sunnah dan berkaitan dengan al-i'tikaf. Al-i'tikaf ya terdapat di bulan Ramadan, walaupun di bulan-bulan selain bulan Ramadan tidak mengapa. Jelas ya? Juga Lailatul Qadar disebutkan oleh penulis. Ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan terakhir ya tentang hadis tadi, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dilakukan perjalanan, tidak dilakukan safar kecuali kepada 3 masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjid hadza wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa, muttafaqun alaihi. Dan Al-Masjidil Aqsa ya ini ya di Palestina yang sekarang ada apa namanya? Dijajah oleh Yahudi. Kita tidak bilang Israel karena Israel itu nama nabi. Tidak mungkin nabi melakukan apa? Hal-hal yang jelek. Jangan bilang Israel, tapi bilang Yahudi. Yahudi menjajah Palestina. Jangan kata Israel. Israel itu apa nama? Nama nabi. Tidak mungkin nabi melakukan apa? Hal-hal yang buruk. Bahkan seluruh nabi Allah Taala adalah apa? Yang mulia, seluruhnya mulia. Kemudian mereka seluruhnya pasti masuk surga. Dan siapa yang mencela nabi itu hukumnya kafir. Jelas ya? Tidak boleh mencela nabi Allah Taala, satupun nabi Allah Taala. Sama dengan mencela malaikat, ya, dan juga mencela agama. Jadi Al-Masjidil Aqsa yang dijajah atau berada di Palestina yang dijajah oleh Yahudi. Wallahu taala alam. Insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada kitab yang baru, itu Kitabul Hajj, kitab haji. Ya, pembahasan haji. Ya, mungkin di sini ada yang pernah haji? Ya, mungkin belum pernah. Allahu alam. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan kita ke sana. Amin. Mungkin sampai di sini dulu yang kita ambil pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.